Maksudnya toleransi itu apanya? Maksudnya apanya dulu tuh? Kehidupannya sih. Oh, kalau saya sih dari kecil memang agama Buddha, ya. Jadi kalau saya sih yakin dan percaya semua agama kan sama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Katolik, mau Buddha, itu tinggal orangnya masing-masing kan, keyakinan masing-masing kan. Yang penting kita jangan bohongin orang, jangan nipu orang, ya kan. Dan kalau memang kita bisa nolong itu orang kita tolong, ya kita tolong, ya kan. Sesama manusia, apalagi kan sekarang dalam keadaan pandemi, ya banyak yang susah lah ya. Kalau memang kita bisa tolong, kenapa enggak? Kalau menurut saya, toleransi itu adalah saat kita bisa menghargai dan saling menghargai kepada perbedaan yang ada sih. Jadi kayak kita tuh nggak boleh kayak beda-bedain, karena kan emang perbedaan itu kan emang ada ya. Dan toleransi itu yang menyatukan perbedaan-perbedaan itu yang ada. Itu sih. Toleransi itu apa ya? Toleransi itu saling menghargai, Mas. Jadi saling menerima perbedaan, menghormati apa pilihannya orang lain, apa sikap atau pilihannya orang lain, seperti itu. Abangnya juga sama ya? Sama. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita. Nah, Indonesia kan memiliki beberapa suku, ras, agama. Dengan begitu kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain agar bisa hidup dengan damai dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya pribadi, kalau makna dari toleransi tersendiri yaitu bagaimana kita sesama manusia bisa saling menghargai satu sama lain antara pendapat dan segala halnya. Jadi tanpa adanya toleransi mungkin tidak ada perdamaian di muka bumi ini. Menurut saya tuh toleransi itu sikap saling menghargai dan menghormati antar perbedaan sih. Toleransi ya, secara general yang saya tahu toleransi itu adalah bentuk menghargai dan menghormati orang lain di sekitar kita. Dan terus menurut saya sendiri toleransi itu terjadi ketika kita mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu yang mungkin aja memiliki culture yang berbeda nih dengan kita. Entah itu dari segi sosial, ekonomi, agama, suku, dan pastinya banyak hal yang membedakan. Apalagi kita hidup di Indonesia yang memiliki banyak aturan-aturan tertentu di setiap daerahnya. Oh iya, kadang-kadang kan namanya manusia pasti ngomongin orang. Kalau agama Kristen nih enak begini-gini, ntar ibarat kata kalau mati masuk surga gitu, nggak ada dosa, ya pasti ada. Ya kita diemin aja kan dia ngomong, nggak boleh kita agama Kristen ya, semua agama sama, itu tinggal tergantung pribadinya. Kalau tante sih gitu jawabnya. Kalau mau dijawab, kalau enggak ya dengerin aja, biarin aja orang dia ngomong ya. Gitu kan. Ada kadang-kadang juga ada orang Islam, kalau masuk Islam masuk surga lu begini-begini, ya biarin aja dia ngomong, kan hak mereka. Iya betul. Iya kan? Diemin aja ya. Iya, sana semua agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam itu sama. Tinggal tergantung orangnya. Iya betul. Ya kan? Iya, jangan kata yang tadi saya sebutin Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, Islam. Kalau orangnya mau jahat aja. Kan tergantung kepribadiannya. Kalau saya sih seperti itu. Tentang stereotip atau bias gitu, kira-kira ada pernah dengar gak dari orang atau dari mana gitu? Agama apa aja apa? Stereotip ya. Kalau dari Katolik itu dia itu lebih apa ya, selain berdoa kepada Tuhan, kalau di Katolik itu kayak dia itu juga menghormati dari, bisa disebut itu kayak tokoh-tokoh orang sucinya kalau di Katolik. Jadi kayak Santo Santa ya. Jadi selain berdoa kepada Tuhan, orang-orang Katolik itu juga percaya sama Santo Santa. Dan juga orang Katolik itu yang membedakan dengan Kristen, kalau Katolik itu menghormati ibu dari Yesus, Bunda Maria. Jadi makanya setiap bulan
Mei sama Oktober tuh itu ada yang namanya bulan Maria. Tapi kalau misalnya dari agama lain nih gitu, Mas Pascal pernah dengar nggak sih stereotip gitu? Misalnya agama Islam dia punya stereotip apa, atau agama Buddha punya stereotip apa? Pernah dengar nggak sih, Mas? Kayaknya sih nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin saya lupa ya. Tapi kayaknya sih nggak ada sih. Pernah sih, kayak misalnya agama A itu kayak misalnya tertutup, atau agama B itu misalnya nggak ada batasan gitu aja sih biasanya. Boleh contohin kayak agama apa yang di... Oh ya, disebut nama nggak apa? Iya. Sebenarnya tergantung ini juga sih Mas, culture di tempat tersebut. Misal di Amerika nih, di Amerika kan atau Eropa itu Islam stereotipnya kan serem, Oh, jelek deh. teroris gitu kan, kejam lah gitu, hukumnya keras gitu kan. Padahal kan kalau dilihat dari sudut pandang yang lain atau di lokasi yang lain kan beda juga. Islam itu baik, indah, menerima perbedaan. Kalau di luar Islam ada nggak yang stereotip gitu-gitu? Yang pernah Mas dengar gitu? Yang tak dengar ya. Apa aja nggak Mas? Mau yang jelek, mau yang Ya kalau bagus? misal kayak Kristen itu kan lebih bebas lah ibarat. Kalau dibanding Islam ya, misal Iya. lebih bebas, bergaulnya lebih bebas, cewek-cewek lebih bisa bebas gitu. Oh, oke. Gitu. Untuk sekarang nggak ada ya. Cuma saya mempunyai pandangan terhadap agama Hindu di Bali. Mereka kan selalu menjaga tradisinya hingga saat ini kan. Itu adalah menurut saya merupakan hal yang bisa dicontoh untuk agama-agama lain yang selalu menjaga agar agamanya tetap terjaga dan tidak luntur tradisinya. Untuk melihat sih sepertinya tidak, karena di lingkungan sekitar saya semuanya Muslim, jadi tidak adanya kayak prasangka buruk antara agama satu dengan agama yang lain, karena semuanya hampir Muslim semua, jadi otomatis kayak seiman semua. Kalau misalkan stereotip sendiri tuh dari masing-masing agama sebenarnya sering dengar. Cuman kalau misalnya menurut saya sendiri itu, kalau misalkan stereotip terhadap agama Kristen, menurut saya itu mereka tuh orang yang ekspresif. Apalagi kalau misalnya mereka mau kayak ngasih pujian kayak ya itu. Stereotip terhadap agama tertentu. Dulu pernah ya, sekitar SMP mungkin. Dulu saya takut sama orang-orang yang beragama Islam karena cerita dari guru saya. Itu dulu, dia seorang Chinese. Waktu krisis 1998 beliau sedang di Jakarta, dan kala itu memang kondisinya agak mengerikan ya bagi kaum Tionghoa. Apalagi waktu itu katanya dia diselamatkan karena menyamar menggunakan kerudung dan hafal Al-Fatihah. Dan saya berpikir Islam itu kejam ya gitu kala itu, tapi tidak semuanya seperti itu, karena saat ini saya merasakannya langsung, berbaur dan berteman baik dengan teman-teman saya yang beragama Islam. Itu yang tadi bilang, kadang-kadang kalau berjumpa dengan orang yang benar-benar Kristennya dalam atau Islam benar-benar, ya masuk agama Kristen aja atau masuk agama Islam ya kita diam aja. Ya kan? Ya kan kadang-kadang kan namanya teman kita masuk agama Islam lu ntar begini-begini, ya nggak apa-apa. Kita paling kalau bilang, kalau misal Islam, saya paling bilangnya ya insya Allah aja. Insya Allah kalau panggilan. Agama nggak bisa dipaksain. Misalnya Islam, lu masuk deh agama Buddha, kan nggak bisa. Itu tinggal tergantung hati nurani kamu. Ya kalau memang Islam yang ngomong seperti itu, Angel masuk agama gua aja, Islam lu pintar orangnya begini-gini, insya Allah gitu aja. Kalau misalnya orang Kristen ngomong seperti itu juga, ya gimana panggilan saja. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya ya, nggak tahu sih disebut diskriminasi apa enggak, tapi saya itu kan dulu SMA-nya negeri di Jakarta kan. Nah, kalau setiap pagi itu kan ada, kalau di SMA negeri yang umat Muslim, yang Islam kan ada tadarus kalau setiap pagi kan. Nah, yang Kristen sama Katolik tuh ada kayak doa pagi juga terpisah sendiri. Nah, karena saya setiap pagi tuh suka doa pagi itu kan tempat yang terpisah. Nah,
Jadi guru-guru tuh kayak melihatnya itu kayak gimana gitu. Terutama yang guru yang di pelajaran pertama, kadang kan suka jadi telat masuk, yang tadi sudah selesai, yang doa pagi itu kadang suka agak lama, jadi belum selesai, jadi telat masuk ke kelas yang pertama gitu. Jadi terkadang nggak semua sih, tapi ada beberapa aja guru yang kayak langsung kayak kok lama banget gitu. Iya, kok lama banget, terus jadi kayak bertindak yang aneh-aneh gitu sih. Apa tuh yang bertindak aneh? Bertindak aneh maksudnya dalam kayak ngeliat itu orang tuh cuman dari sebelah mata doang jadinya. Kayak Terus sinis jadi kayak gitu ya? kesel gitu ngeliatnya mungkin ya. Iya, jadi kayak punya pandangan yang beda aja sih. Enggak sih. Enggak, selama ini belum pernah saya. Atau pernah nggak lihat orang yang didiskriminasi gitu tentang agama ya? Tentang agama. Enggak sih, selama kita ini kayaknya nggak ada ya. Enggak. Iya, Islam. kayaknya masih biasa mas, belum pernah ketemu. Belum pernah. Tapi kalau di negara lain lihat berita itu ada. Kayak misal muslim di Rohingya itu kan dibantai, atau muslim di Cina itu apa kemarin? Uighur. Iya. Dipersekusi gitu ya? Iya, gitu. Di berita, kalau ngalamin sendiri belum pernah. Oke. Nggak pernah sih. Atau Mbak pernah ini nggak melihat tindakan diskriminasi gitu? Tapi mungkin ini menurut saya bukan diskriminasi yang terlalu beneran ya, karena kan kayak dulu saya mempunyai teman sekelas yang berbeda agama. Nah itu kayak kalau waktunya pelajaran pendidikan agama Islam itu dia disuruh keluar seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan terlalu diskriminasi sih, cuma membedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Menurut saya diskriminasi itu sebenarnya salah, karena di Indonesia itu sudah ada hak asasi manusia, hak untuk memilih dan segala halnya. Jadi semua itu berhak memilih pendapat, memilih haknya juga semua, memilih agama terutamanya. Saya pernah ngalaminnya langsung. Itu dulu waktu SMP, itu duduk di batas suci ya. Terus ada anak kecil ya seumuran, ya pokoknya 2 tahun di umur itu tuh masih SD. Terus dia tiba-tiba tuh nunjuk aku, karena aku non hijab kan, terus kafir gitu. Tapi aku juga nggak tahu arti kafir apa. Tapi ya udah, jadi let it go. Diskriminasi kalau yang terjadi pada diri saya sendiri sih saya nggak ingat betul. Paling kayak hal-hal kecil lah. Mbak Kristen ya? Kamu Kristen ya? Atau oh aku kira kamu Islam. Paling gitu-gitu aja sih, dan saya rasa itu bukan bentuk diskriminasi sih. Kadang-kadang ya itu pertengkaran agama jadi musuh, jadi berantem ya, jadi saling tikam ya banyak sih kalau orang nggak punya kesadaran ininya. Yang penting kan ininya dan hatinya. Makanya kita benar-benar agama dipegang, sholat ya sholat, sembahyang ya sembahyang, diyakinkan sendiri dulu. Kalau ini yang nggak yakin jadi beruntal gitu loh. Iya. Kalau untuk orang yang intoleran ya itu menurut saya emang bahaya sih sebenarnya. Kan Indonesia ada 6 agama ya, 6 agama dan ribu-ribuan suku. Itu kan nggak mungkin kalau kita cuman percaya sama agama kita, sama suku kita doang, tuh kan nggak mungkin banget kan. Itu jadi kayak warga negara yang egois lah bisa dibilang. Sedangkan kan Indonesia sendiri itu kan ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya harusnya sih orang-orang intoleran itu sih kayak mereka lebih memperdalam lagi sih harusnya ilmu mereka lagi, tapi sama guru yang tepat, sama tokoh-tokoh agama yang tepat, nggak cuman yang bisanya tuh cuman menimbulkan apa ya, kericuhan atau enggak asumsi-asumsi pribadi yang itu tuh belum terbukti kebenarannya. Menggiring opini pribadi kan. Jadi
konsumsi publik itu yang bisa dibilang tuh hoax kan kalau zaman sekarang. Itu sih bahaya sih buat Indonesia. Jadi masih termasuk big issues ya di Indonesia. Iya, terutama apalagi di kota-kota besar kan, yang sebagian besar tuh orang-orang di kota besar udah pengguna handphone, terutama sosial media. Itu berbeda banget sih sama orang-orang yang kayak misalkan di luar kota, maksudnya di pedesaan yang belum megang HP, yang belum tersentuh ataupun belum Bukan pengguna teknologi. belum pengguna sosial media terutama kan, itu kelihatan sih mereka tuh masih ada toleransinya banget. Indonesia. Boleh jadi masalah besar gitu nggak ya? Intoleransi sama diskriminasi. Kan kalau saya lihat sih nggak ada yang secara masif itu, nggak ada mas yang diskriminasi, intoleransi atau diskriminasi itu. Kalau secara luas dalam lingkup Indonesia, setahu saya sih kayaknya nggak ada. Tapi paling kayak di lokal-lokal suatu penduduk itu, misal kemarin berita kayak di pedalaman mana itu saya lupa, yang ada masjid dibakar, gereja ke pahaman saya. Nah itu yang lingkupnya lokal-lokal gitu, kira-kira dampaknya lumayan besar gak? Apa enggak juga? Ya besar bagi lingkungan itu mas, bagi lokasi tersebut. Bagi lingkupnya lingkungan. Iya, tapi nggak menyebar ke luas sih. Itu kan kayak suatu desa atau lokasi yang jauh dari peradaban umumnya. Gitu kan. Itu kayak agak terlokalisir gitu aksesnya. Jadi pengetahuan masyarakat itu juga kurang terbuka menurut saya. Nggak sampai luas. Menurut Mas Mbak, kalau di kota-kota gitu jarang ya ada? Ya jarang. Intoleransi. Ya, kayaknya malah nggak ada kayaknya. Lebih toleran gitu ya Pak? Iya, lebih majemuk juga kan penduduknya. Kalau menurut saya nggak menjadi big issue ya, karena sekarang banyak isu-isu lain yang dibesar-besarkan selain perbedaan agama seperti itu. Bagaimana Mbak mendorong tindakan toleransi antar sesama manusia? Itu kalau saya memulai dari diri saya sendiri, seperti kita memberi contoh kepada orang lain, sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Menurut saya pribadi kayak seperti tadi jawaban saya yang sebelumnya, toleransi itu penting karena toleransi itu bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi toleransi itu harus, karena di Indonesia itu seperti Indonesia itu bineka tunggal ika. Jadi beragam-ragam walau tetap satu, beragam-ragam agama di Indonesia, tetapi kita harus tetap satu. Jadi toleransi di Indonesia sepertinya agak masih kurang juga. Jadi bagaimana kita bisa menyadarkan diri sendiri sebelum menyadarkan orang lain, introspeksi diri sendiri, bagaimana kita bisa menghargai agama lain, pendapat orang lain juga. Gimana cara Mbak mengajak orang lain untuk bertoleransi? Kalau cara saya sendiri itu sebelum berpendapat atau bersikap kepada orang yang berbeda, alangkah baiknya kita memposisikan diri di orang itu, di posisi orang itu. Saya rasa hal itu masih menjadi isu besar di Indonesia. Mengajak orang untuk menerapkan toleransi rasanya sih agak susah ya. Soalnya kalau menurut saya sendiri, mereka harus merasakan langsung bagaimana hidup di lingkungan yang berbeda, bagaimana hidup dengan orang-orang yang punya latar yang berbeda dari mereka.